Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah tentang upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini merupakan upaya hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, diajukan oleh jaksa penuntut umum atau oleh terdakwa. Sementara upaya hukum biasa ini sudah tidak bisa dilakukan lagi atau sudah tertutup untuk mengajukan upaya hukum biasa, maka diajukanlah apa yang disebut dengan upaya hukum luar biasa. Ada dua macam upaya hukum luar biasa: pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan juga peninjauan kembali. Yang pertama kita akan membahas tentang pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum. Nah, pemeriksaan ini berbeda dengan pemeriksaan tingkat kasasi terhadap di dalam upaya hukum biasa. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum di sini adalah upaya hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah itu mempunyai kekuatan hukum tetapnya di Mahkamah Syariah atau Mahkamah Syariah Aceh, yaitu bisa diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan berpedoman pada perundang-undangan. Jadi pemeriksaan tingkat kasasi ini hanya bisa dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Para pemohon, terdakwa atau jaksa penuntut umumnya tidak bisa mengajukan pemeriksaan ini, yang bisa hanya Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Ya, bisanya adalah menggunakan jalur upaya hukum peninjauan kembali. Yang bisa diajukan, yang bisa mengajukan hanya Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat permintaan untuk pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum, demi kepentingan hukum. Ya. Kemudian upaya hukum luar biasa yang kedua adalah peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali keputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, apakah itu terdakwa atau si terhukum atau ahli warisnya atau penuntut umum, itu dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali di sini harus didasarkan pada alasan apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang, maka hasilnya bisa jadi putusan bebas atau tuntutannya tidak diterima atau perkaranya akan diterapkan untuk ketentuan ukubat yang lebih ringan. Nah, alasan yang kedua, apabila putusan tersebut ternyata terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagaimana yang menjadi dasar atau alasan putusan tersebut dinyatakan terbukti, ternyata bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian apabila putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, ini yang bisa dijadikan alasan untuk peninjauan kembali. Nah, atas dasar alasan di atas terhadap suatu putusan mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan tersebut perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tadi, akan tetapi tidak diikuti oleh penjatuhan ukubat. Yang dinyatakan terbukti tapi tidak ada penjatuhan ukubatnya. Ini alasan yang digunakan untuk dasar-dasar tadi yang di atas.
Untuk permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera ya, yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan menyebutkan alasan-alasannya. Dalam hal permohonan peninjauan kembali adalah si terhukum yang kurang memahami hukum, nah panitera nanti akan menerima permintaan peninjauan kembalinya dan wajib menanyakan apa yang dijadikan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan panitera membuat surat permintaan tentang peninjauan kembali yang diajukan oleh si terhukum yang tidak memahami atau kurang memahami hukumnya. Kemudian dalam hal pengajuan peninjauan kembali tadi, Ketua Mahkamah Agung segera mengirim berkasnya ke Ketua Mahkamah Syariah ya, segera mengirim surat permohonan PK tadi bersama berkasnya kepada Mahkamah Agung dan disertai dengan catatan. Nah, peninjauan kembali hanya 1 kali ya, dan tidak ada jangka waktunya dan tidak dibatasi jangka waktunya. Kapanpun bisa diajukan peninjauan kembali asalkan alasan-alasan atau yang menjadikan dasar peninjauan kembali sesuai dengan yang diatur yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, Ketua Mahkamah Agung yang menerima permohonan peninjauan kembali menunjuk hakim ya, dan memeriksa perkara yang semula dimintakan peninjauan kembali tersebut hanya untuk memeriksa apakah permintaan tersebut memenuhi alasan dari peninjauan kembali ya. 3 alasan tadi apakah terpenuhi salah satunya atau tidak. Nah, dalam pemeriksaan tersebut, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya, dan pemeriksaannya tadi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, atau panitia yang membuat berita acara tersebut. Kemudian Ketua Mahkamah harus segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali, dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan atau pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan juga jaksa. Ketika suatu perkara tersebut dimohonkan PK adalah putusan Mahkamah Syariah, berarti juga ditembuskan kepada Mahkamah Syariah Aceh. Apabila permohonan PK-nya tidak memenuhi ketentuan, maka Mahkamah Agung menyatakan permohonan peninjauan kembali tadi dinyatakan tidak dapat diterima dan disertai dengan dasar alasan kenapa menyatakan tidak dapat diterima. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa terjadi ketika peninjauan kembali itu sudah diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permohonannya. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka membatalkan putusan yang dimohonkan PK tadi dan menjatuhkan putusan yang berupa bisa putusan bebas, bisa putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, tergantung dengan apa yang menjadi dasar atau alasan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusannya. Putusan dengan menerapkan ketentuan ukubat yang lebih ringan. Nah, ketika sudah diputus, salinan harus dikirim ke Mahkamah Syariah. Kemudian Mahkamah Syariah tadi mengirimkan kepada si pemohon atau pihak lawannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Kemudian apabila permohonan peninjauan kembali sudah diterima, ya, kemudian pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya PK tersebut diserahkan pada kehendak ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mempunyai kehendak untuk diteruskan, ya berarti diteruskan. Apabila tidak, berarti perkaranya nanti dicabut atau dinyatakan selesai. Semua putusan mahkamah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan
grasi sesuai dengan peraturan ini kaitannya dengan grasi ya, permohonan pengampunan hukuman pidana kepada presiden. Saya kira itu tentang upaya hukum luar biasa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.